Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, mari bersama-sama kita belajar pelajaran fikih kelas 7 tentang sholat jama dan kosyur bersama saya Ibu Syohihatin Awaliyah. Adapun capaian pembelajaran sebagai berikut, peserta didik mampu menganalisis ketentuan sholat jama dan kosyur dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Sholat jama dan kosyur. Sholat jama, pengertian jama, menjama, sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardhu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama maka disebut dengan jama takdim. Contohnya melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Jika pelaksanaan sholat fardhu di waktu sholat yang kedua disebut dengan jama ta'khir. Seperti melaksanakan sholat duhur dan asyar secara bersamaan di waktu sholat asyar. Kapankah kita diperbolehkan menjama sholat? Bepergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengkasyar sholat. Jika syarat-syarat yang membolehkan sholat kasyar terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjama sholat, baik jama takdim maupun jama ta'khir dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjama dua sholat fardhu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jama takdim dan tidak diperbolehkan menjama ta'khir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan syalatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Musdalifah juga diperbolehkan menjama. Diperbolehkan memilih jama takdim maupun jama ta'khir. Dasar hukum sholat jama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'adz bin Jabal, yang artinya bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Sholat KSHR, pengertian sholat kasyar mengkosyur sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardhu yang dapat dikasyar meliputi sholat duhur, asyar, dan sholat isya. Sedangkan mengkasyar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan. Syarat diperbolehkannya sholat kasyar, tidak semua bepergian atau perjalanan mengakibatkan hukum boleh mengkasyar sholat. Diperbolehkan mengkasyar sholat jika terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. 2. Jarak tempuh bepergian adalah 48 mil Hashimiyah, ukuran yang berlaku pada masa dinasti Umayyah. Jika dihitung dengan waktu, jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam 24 jam. Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini. A. Jarak 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 m, atau B. 88,74 kmb, 96 kmd, 94,5 kme. Menurut mayoritas ulama adalah 119, 9 atau 120 km bepergian menggunakan alat transportasi paling modern saat itu, yaitu onta atau keledai. 3. Hukum boleh mengkasyar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. 4. Sholat yang dikasyar bukan sholat yang berstatus hutang, qatla, tetapi harus sholat pada waktunya. Ada. 5. Berniat mengkasyar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Ketika di tengah ragu apakah kasyar atau sholat sempurna,
maka wajib menyempurnakan syaratnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dulu. 6. Jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa kasyar. 7. Mengetahui syarat-syarat mengkasyar sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. 8. Meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau yakin bahwa tempat tujuan telah sampai, hanya belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. 9. Daerah yang menjadi tempat tujuan jelas. Dasar hukum sholat kasyar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa, ayat 101. Hikmah pelaksanaan sholat jamaah dan kasyar tahukah kamu? Al-Bari, Zat yang Maha Penderma, selalu melekat dalam Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Zat yang selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya di sisinya. Oleh karena keterbatasan tersebut, Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami manusia dalam kehidupannya di muka bumi. Termasuk ketika sedang dalam perang dan bepergian jauh. Psikologi dan fisik manusia banyak terkuras, pikirannya mudah goncang dan kalut, dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar kendali akal sadarnya. Allah sangat mengetahui kondisi manusia tersebut dan secara terus-menerus membimbing manusia melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Manusia dengan menjalankan perintahnya berarti akan selalu mengingatnya sebagai pemilik mutlak dunia dan seisinya. Sebagai Zat yang Maha Penderma, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu keadaan hamba-hambanya yang sedang berada dalam situasi perang dan bepergian jauh, maka perintah-perintahnya pun diperingan pelaksanaannya. Perintah sholat fardhu tidak harus dilakukan secara lengkap dengan aturan-aturan yang sangat ketat, tetapi boleh dilakukan dengan cara menjama dan mengkasyar. Sebagaimana dikatakan Umar, kemurahan yang diberikan Allah merupakan bentuk sedekah kepada manusia sebagai hamba terkasihnya.